Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu Rizka sebagai dosen mata pengampu matematika. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Tarik Tazaka dengan NIM 20323091. Di sini saya akan menjelaskan PPT terkait modul ajar kurikulum merdeka. Yang pertama akan saya jelaskan adalah tujuannya dari modul ajar kurikulum merdeka. Tujuannya itu yang pertama adalah peserta mampu memahami konsep, tujuan, strategi, dan prosedur pengembangan modul ajar. Yang kedua adalah peserta mampu memodifikasi modul ajar yang telah tersedia disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan sekolah masing-masing. Yang ketiga ada peserta mampu menentukan asesmen penilaian yang sesuai dengan modul ajar yang dimodifikasi. Dan yang terakhir adalah peserta mampu mengembangkan bahan ajar yang relevan serta menyesuaikan tingkat capai siswa untuk mendukung pembelajaran pada modul ajar yang dimodifikasi. Slide selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan modul ajar? Di sini modul ajar merupakan salah satu perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran. Modul ajar sama seperti RPP. Kalau RPP itu ada di Kurtilas Kurikulum 2013. Modul ajar ini ada sejak kurikulumnya itu diganti menjadi kurikulum merdeka. Itu diganti menjadi modul ajar. Jadi yang dulunya RPP diubah menjadi modul ajar gitu. Namun modul ajar memiliki komponen yang lebih lengkap. Selanjutnya, modul ajar adalah sebuah dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Pendidik memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih, dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Jadi guru atau pendidik itu bisa saja mengubah modul ajar sesuai kita menyesuaikan murid-muridnya gitu. Jadi guru yang menyesuaikan murid-muridnya, bukan murid-murid yang menyesuaikan guru dalam modul ajar ini. Selanjutnya yaitu alur penulisan modul ajar. Yang pertama adalah kurikulum operasional. Kurikulum operasional itu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah jabaran kompetensi yang dicapai peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Selanjutnya adalah alur tujuan pembelajaran. Rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Ini ada contoh alur penyusunan modul ajar. Kita ngambilnya dari mata pelajaran bahasa Indonesia. Di sini ada tujuan akhir, profil pelajar Pancasila, terus ada output dari materi sebelumnya, dan elemennya itu apa? Elemen itu kayak kita dalam pelajaran bahasa Indonesia ini akan mengajarkan apa aja gitu. Di sini kan ada tulisannya menyimak, membaca dan memirsa, berbicara dan mempresentasikan, dan yang terakhir ada menulis. Itu. Lanjut. Yaitu komponen modul ajar yang lengkap. Ini
saya bocorkan komponen modul ajar yang lengkap ya. Nah, yang pertama adalah komponen modul ajar. Yang pertama adalah fase capaian modul ajar. Yang kedua jumlah jam pelajaran. Yang ketiga model belajar. Yang keempat tujuan pembelajaran. Yang kelima dimensi Pancasila. Yang terakhir adalah pengetahuan atau keterampilan prasyarat. Nah, komponen detail modul ajar pertemuan. Nah, ini kalau satu pertemuan ini modul ajar yang sifatnya satu pertemuan ya. Yang pertama itu ada bahan ajar, yang kedua ada pemahaman bermakna, yang ketiga ada pertanyaan pemantik, yang selanjutnya indikator keberhasilan, asesmen, sarana dan prasarana, dan yang terakhir adalah rencana kegiatan. Nah, ini terakhir adalah lampiran. Lampiran itu adanya di terakhir. Yang pertama adalah lembar aktivitas. Nah, aktivitas. Yang kedua adalah rubrik penilaian. Jadi di akhir itu ketika guru sudah menerangkan atau guru sudah menjelaskan suatu pelajaran yang ada di bahan ajar itu, nah ini guru langsung mengadakan rubrik penilaian. Nah, yang terakhir adalah bahan ajar yang bahan ajar lain yang relevan. Bahan ajar lain yang relevan itu seperti ya buku, terus Google dan lain sebagainya yang merujuk pada pelajaran-pelajaran tersebut. Nah, ini komponen modul ajar. Nah, yang pertama adalah informasi umum. Informasi umum yang pertama itu identitas sekolah. Ini wajib ada identitas sekolahnya. Entah itu sekolah kajen atau sekolah mana, intinya yang mau dibuat itu harus ada ketentuan sekolahnya. Yang kedua adalah kompetensi awal. Selanjutnya adalah profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya sarana dan prasarana. Yang ke slide selanjutnya target peserta didik, dan yang terakhir model pembelajaran yang digunakan. Nah, yang selanjutnya adalah komponen inti. Nah, komponen inti itu yang paling wajib lah. Ya ini semuanya wajib, tapi komponen inti itu adalah yang pertama ada tujuan pembelajarannya. Nah, apa sih tujuan adanya pembelajarannya itu? Misal kita contoh pelajaran sejarah mengenai keagamaan Hindu. Nah, itu tujuan peserta didik belajar tentang agama Hindu, kerajaan agama Hindu, Islam, Buddha itu apa tujuannya gitu. Nah, selanjutnya adalah pemahaman bermakna. Nah, ketika guru menerangkan itu harus kasih tahu pengertiannya tentang kerajaan Hindu Buddha, awal berdirinya begini begini begini, terus cara penyebarannya begini begini begini. Nah, gitu. Terus pertanyaan pemantik. Selanjutnya ada persiapan pembelajaran. Yang selanjutnya kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, dan yang terakhir refleksi peserta didik dan guru. Nah, yang terakhir ini lampiran. Lampiran itu biasa emang terakhir ya. Yang pertama adalah lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik atau LKPD yang kita kenal sekarang ya. Nah, selanjutnya adalah bahan bacaan guru dan peserta didik. Yang ketiga glosarium, yang terakhir yaitu daftar pustaka. Selanjutnya adalah komponen modul ajar wajib. Nah, ini komponen modul ajar wajib. Nah, alur tujuan pembelajaran menjadi dasar bagi peserta didik untuk menyusun perencanaan pembelajaran atau modul ajar. Nah, pendidik memiliki keleluasaan untuk mengembangkan modul ajar sendiri, memilih dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Nah, ini secara umum modul ajar memiliki 3 komponen utama, yaitu tujuan pembelajaran yang pertama, yang kedua langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran, yang ketiga ada asesmen pembelajaran. Nah, peserta pendidik atau guru itu diperbolehkan
apabila ingin mengembangkan modul ajar dengan komponen-komponen tambahan di luar komponen wajib. Nah, jadi komponen wajibnya itu ada 3. Jadi semisal guru akan menambahkan, oh ini kelasnya biar rame ini, akan saya tambah nyanyi-nyanyi lah. Begitu itu tidak apa-apa. Itu dikondisionalkan aja sama peserta-peserta didik yang ada di situ. Oke, selanjutnya adalah acuan teknik modifikasi modul ajar. Nah, ini acuannya ini. Yang pertama adalah menetapkan tujuan belajar berdasarkan CP atau ATP sesuai karakteristik murid, kurikulum, dan profil pelajar Pancasila. Nah, yang kedua, menyusun desain pembelajaran, melaksanakan dan merefleksikan kegiatan pembelajaran yang efektif. Yang ketiga adalah proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Yang keempat, pembelajaran yang dirancang sesuai konteks lingkungan dan budaya peserta didik serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Nah, yang terakhir ini pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Lanjut. Nah, ini hal yang diperhatikan saat modul ajar untuk dimodifikasi. Nah, ketika guru akan memodifikasi modul ajar itu harus memperhatikan 4 hal ini. Nah, yang pertama adalah apakah selaras dengan rencana yang sudah dibuat saat penyusunan ATP. Nah, yang kedua, apakah cocok dengan kondisi dan karakteristik murid. Nah, makanya itu. Jadi, apakah cocok dengan kondisi dan karakteristik murid? Jadi, guru harus melihat kondisi kelas itu bagaimana, karakteristik siswanya itu bagaimana sebelum guru itu memodifikasi modul ajar tersebut. Nah, yang ketiga, apakah sarana dan prasarananya tersedia di sekolah. Nah, ini menjadi hal yang harus diperhatikan guru juga, karena semisal kita sebagai pendidik akan nonton video bareng-bareng menggunakan proyektor gitu, ada di modul ajarnya. Nah, tapi ketika di sekolah itu tidak menyediakan proyektor, kan jadi sarana atau prasarannya tidak tersedia. Jadi tidak usah menggunakan itu, atau menggunakan itu tapi gurunya ada inisiatif untuk membawa sendiri proyektor tersebut. Nah, yang terakhir, adakah yang perlu atau bisa dimodifikasi. Selanjutnya, nah, contoh modifikasi modul ajar. Sila memilih contoh modul ajar lengkap sesuai jenjang yang diinginkan yang tersedia di LMS. Simak modifikasi modul ajar dari contoh tersebut. Nah, contoh yang dilampirkan bukan contoh baku. Nah, peserta didik diperbolehkan untuk membuat modifikasi atau modul ajar sesuai dengan karakteristik, konteks, dan kebutuhan kelas. Nah, struktur wajib dalam modul ajar adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Pendidik diperbolehkan apabila ingin menambahkan komponen lain yang relevan. Nah, selanjutnya paradigma asesmen. Nah, yang harus diperhatikan dalam menentukan asesmen. Yang pertama ada penerapan pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Nah, selanjutnya ada terpadu di mana asesmen mencangkup kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang saling terikat. Selanjutnya, sekolah diberikan keleluasaan untuk menentukan teknik dan jenis asesmen. Nah, yang terakhir adalah khusus SMK. Terdapat juga bentuk asesmen khas yang membedakan dengan jenjang yang lain, yaitu asesmen praktek kerja lapangan, uji kompetensi kejuruan, dan uji unit kompetensi. Nah, terakhir ini keleluasaan dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Harus ada 5 itu ya, teman-teman ya. Nah, ini
Asesmen awal. Asesmen awal pembelajaran dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik dan hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap capai peserta didik. Nah, peserta didik melaksanakan asesmen awal pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Nah, misalnya pada awal tahap pelajaran, pada awal semester, sebelum memulai satu lingkup materi atau dapat berupa satu atau berupa TP, atau sebelum menyusun modul ajar secara mandiri. Dengan demikian, asesmen awal pembelajaran tidak perlu dilakukan setiap mengawali tatap muka. Nah, selanjutnya pada awal pembelajaran diharapkan tidak memberatkan pendidik atau satuan pendidik. Namun demikian, jika pendidik atau satuan pendidik memiliki kemampuan, dapat melengkapi data tambahan dengan melakukan asesmen non-kognitif yang mencakup kesiapan belajar, minat, profil belajar, latar belakang keluarga, riwayat tubuh kembang, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya asesmen belajar atau asesmen pembelajaran. Yang pertama adalah asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk peserta didik. Peserta didik, orang tua, agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Nah, yang selanjutnya atau yang kedua ada asesmen yang dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut. Dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Nah, yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. Nah, yang keempat, laporan kemajuan dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Nah, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjut. Nah, yang terakhir ini hasil. Yang terakhir itu harus ada hasilnya. Nah, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, ini alur asesmen. Alur asesmen itu ada 7 yang di sini ya. Nah, yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran sesuai alur perkembangan dimensi. Merancang indikator atau memastikan ke dalam tujuan membuat indikator yang mencakup aspek kognisi, sikap, dan keterampilan. Nah, yang ketiga, menyusun strategi asesmen. Yang keempat, menyiapkan alat ukur atau instrumennya atau bisa rubik lah. Yang kelima, menyiapkan instruksi atau panduan untuk murid, lembar kerja, biasanya berupa soal-soal gitu. Nah, yang keenam, mengelola hasil asesmen dan bukti pencapaian peserta didik untuk membuat inferensi atau kesimpulan mengenai pencapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Nah, yang terakhir yaitu menyusun rapot. Ini yang digunakan dalam alur asesmen. Selanjutnya adalah acuan yang digunakan untuk melaksanakan asesmen pembelajaran. Nah, ini saya zoom ya. Nah, asesmen sebagai proses pembelajaran. Yang pertama, asesmen untuk refleksi proses pembelajaran. Yang kedua, berfungsi sebagai asesmen formatif. Nah, yang ini, asesmen untuk proses pembelajaran. Yang pertama, asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Yang kedua, berfungsi sebagai asesmen formatif. Nah, ini, asesmen pada akhir proses pembelajaran. Asesmen untuk evaluasi pada akhir proses pembelajaran, berfungsi sebagai asesmen sumatif. Lanjut, nah ini jenis-jenis asesmen. Nah,
jenis-jenis asesmen itu ada asesmen AS, for, of. Nah, AS sebagai for, untuk, of, terhadap. Nah, asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran. Nah, sebagai asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran, asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Nah, ini kita memasuki contoh bentuk asesmen formatif dan sumatif. Nah, yang pertama bentuk asesmen formatif dan sumatif itu bisa jadi yang pertama adalah diskusi kelas. Nih, saya zoom. Yang pertama mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi antara siswa. Yang kedua, belajar berdemokrasi, menghargai pendapat orang lain serta berani berpendapat. Yang selanjutnya ada drama ini. Nah, bukan drama Korea, ini drama dalam pembelajaran. Nah, yang pertama ada melatih kepercayaan diri dan jiwa seni. Selanjutnya belajar bekerja sama, komunikasi serta berpikir kritis. Nah, yang di sini selanjutnya ada produk. Yang pertama adalah mengembangkan kekreatifan. Yang selanjutnya meningkatkan ketelitian dan jiwa seni. Nah, yang selanjutnya ada tes lisan. Nah, tes lisan ini berfungsi untuk meningkatkan kemampuan berbicara, mengkonfirmasi pemahaman, dan menerapkan umpan balik. Selanjutnya ada presentasi. Nah, apa sih fungsinya? Nah, ini fungsinya adalah mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Yang kedua adalah belajar memahami topik secara mendalam, berpikir dan bernalar kritis. Oke, selanjutnya yaitu ada pelaksanaan asesmen sumatif dan formatif. Pelaksanaan asesmen formatif dapat dilakukan dengan memperhatikan hal berikut. Yang pertama yaitu dilaksanakan bersamaan dalam proses pembelajaran yang kemudian ditindaklanjuti untuk memberi perlakuan berdasarkan kebutuhan peserta didik serta perbaikan proses pembelajaran. Nah, ini yang pertama. Dan yang kedua adalah pendidik atau guru dapat menggunakan berbagai teknik seperti observasi, performa atau kinerja, produk, proyek, portofolio maupun tes. Selanjutnya, tindak lanjut yang dilakukan bisa dilakukan langsung dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi. Yang terakhir, ada pendidik dapat mempersiapkan berbagai instrumen seperti rubrik, catatan anekdot, lembar checklist untuk mencatat informasi yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. Nah, ini lanjut. Sebagai pelaksana asesmen sumatif dapat dilakukan dengan memperhatikan hal berikut. Nah, yang pertama adalah sumatif dilakukan pada akhir lingkup materi untuk mengukur kompetensi yang dikehendaki dalam tujuan pembelajaran dan pada akhir semester. Nah, yang kedua ada pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti portofolio, performa atau kinerja produk, proyek, portofolio maupun tes. Nah, hasil sumatif dapat ditindaklanjuti dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi kepada peserta didik maupun proses pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, di sini penting bagi para guru untuk memegang rubrik penilaian sebagai dasar penilaian pada siswa. Nah, ini pengembangan bahan ajar. Ada 4 di sini ya, yang harus diperhatikan dalam memilih bahan ajar. Yang pertama adalah bahan ajar bersifat variatif, bisa berupa bahan ajar cetak dan bahan ajar non cetak. Yang selanjutnya ada sesuai buku yang disiapkan tersebut dengan ATP, kebutuhan dan karakteristik sekolah masing-masing. Yang ketiga ada mengembangkan bahan ajar untuk membuat kegiatan pembelajaran semakin bermakna dan variatif. Dan yang terakhir ada buku yang disediakan pemerintah hanya salah satu alternatif bahan ajar. Nah,
Guru diperbolehkan untuk mengembangkan dan menambahkan bahan ajar lain yang relevan. Oke, selanjutnya adalah contoh penyesuaian ruang lingkup pembelajaran. Nah, hal penting lain yang harus diperhatikan saat akan membuat modul ajar adalah menyesuaikan lingkup kesiapan belajar, minat, dan tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. Nah, peserta didik yang belum menguasai kompetensi, persyaratan atau belum siap untuk belajar di suatu lingkup materi, diberikan kesempatan untuk mempelajari kompetensi pada tingkat yang lebih rendah atau dengan cakupan lingkungan materi yang lebih sederhana. Nah, selanjutnya peserta didik yang sudah siap belajar diberikan kesempatan untuk mempelajari seluruh lingkungan materi dengan penugasan yang sesuai. Nah, yang terakhir adalah peserta didik yang memiliki tingkat penguasaan yang tinggi, maksudnya yang pinter banget ini peserta didiknya, dapat diminta untuk menyelesaikan tugas dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi atau menantang. Tuh, oke. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.